Oke, kita lanjut ya. Ini kita lihat contoh soal halaman 167 di example 6.2 ini ya. Distribusi populasi dari ujian masuk perguruan tinggi di Amerika yang dikenal dengan skor SAT. Jadi kalau di sana tuh lulus SMA, ikut ujian SAT ini, nah skor ujiannya itu bisa dipakai untuk ngelamar masuk ke perguruan tinggi di Amerika. Tuh ya. Nah, distribusi dari SAT ini itu sama ya, selalu mu-nya itu 500 dan sigma-nya itu 100. Ini adalah angka bakunya. Dengan informasi ini, berapakah peluangnya kita memilih seseorang yang memiliki skor lebih besar dari 700? Nah, lebih besar dari 700 itu rumusan matematikanya ya, notasinya itu seperti ini. P dalam kurung, karena ini yang ditanya skor, maka kita pakainya X lebih besar gitu kan dari 700. Berapa peluangnya? Nah, P ini bisa berarti peluang, proporsi, sama aja. Itu kan yang kita bahas minggu lalu ya. Peluang, probabilitas, proporsi itu sama. Ya, itu bisa dipakai bergantian istilah itu. Nah, gimana cara mengerjakannya? Kita lihat ya. Tadi kan mu-nya 500, sigmanya 100. Nah, yang ditanya tuh kan proporsi atau peluang daerah ya yang lebih besar dari 700. Nah, ini kita cari dulu ini berapa set skornya. Nah, karena 700 ini adalah 2 set skor. Tahu nggak dari mana 2 set skor? Coba saya tanya. Kalau 1 set skor itu berapa? Titiknya berapa? X sama dengan 600, Bu. 600. Betul sekali 600. Jadi 700 itu 2 set skor. Ya. Nah, karena dia ada di titik 2 set skor, Anda tahu kan tadi berapa luas daerah ini? Berapa tadi? 2,28%, Bu. Iya, 2,28% kan tadi. Nah, maka jawabannya adalah 2,28%. Gitu. Ya. Oke, sampai sini bisa diikuti ya. Jadi kita ini ya, daerahnya yang ini. Sama ya. Oke, nah persoalannya gini. Kalau yang udah jelas 1, 2 gitu sih, kita gampang ya, karena kan udah ada di dalam kurva ini, ya dari 0 ke 1, 2. Gimana kalau misalnya 0,5, 0,6, 0,7 gitu ya, atau 1,51 misalnya, itu gimana? Nah, itu sudah disediakan ya di dalam tabel yang namanya tabel unit normal ya. Itu ada di appendix B, tabel B1. Nah, itu yang akan kita pakai sekarang ya. Jadi kita nggak usah ngitung-ngitung, tapi sudah disediakan tabelnya. Bentuk tabelnya kan seperti ini. Jadi ada 4 kolom. Ada kolom A, B, C, D. Ya. Kolom A itu menunjukkan Z-skornya. Kolom B itu proporsi body. Nah, body itu yang kayak apa? Proporsi body. Jadi lihat yang B ini, gambar sebelah kanan, B. Kalau kita punya titik Z-score di sini, ya, maka titik ini, kalau kita tarik garis begitu, akan membagi 2 area di bawah kurva normal ini menjadi 2 bagian. Bagian yang lebih besar dan bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih besar itu disebut sebagai body. Ya. Sementara bagian yang lebih kecil, ya, jadi misalnya di sini, bagian yang lebih kecil itu disebut sebagai tail atau ekor. Jadi badan, ekor, gitu ya. Dan bagian antara rata-rata dan titik Z, ya, rata-rata dan titik Z, itu disebut sebagai between, antara. Gitu ya. Udah jelas? Yang mana body? Body itu yang kayak apa? Yang lebih Besar, Bu. besar, ya. Yang kecil itu adalah ekor atau tail.
Terus yang diantaranya itu namanya between. Jadi ya, kalau Z-score-nya 0, titik Z-score-nya ada di mana? Tengah, Bu. Betul, di tengah ya. Nah, karena dia ada di tengah, begini, berarti bodinya berapa persen? Bodinya kan bisa kiri, bisa juga yang sebelah kanan kan, sama kan? Berarti bodinya itu berapa persen? Body dan tail berarti sama kan? Berapa persen? 50%. 50, Bu. Betul, 50%. Nah, kalau dibuat dalam bentuk desimal itu berapa? 0,5, Bu. Betul. Nah, jadi lihat ini. Untuk Z sama dengan 0, proporsi bodinya 0,5. Proporsi tailnya juga 0,5. Between-nya ada nggak? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Nggak ada, makanya dia 0. Gitu ya, ngerti nggak bacanya? Bisa? Bisa, Bu. Oke, siapa yang merasa penjelasan ini perlu diulang? Jujur aja, kita ulang. Ada yang merasa perlu diulang? Tadi luasnya 60% dari mana, Bu? 60%, enggak, bukan 60%, 50%. Oh iya, oke. Ya, bukan 60, 50. Kan separohnya ya. Mungkin ada lagi yang perlu diulang? Mungkin karena sinyal kurang bagus, jadi kurang jelas. Ada? Belum ada? Kalau belum ada, kita lanjut ya. Baik, nah sekarang kita main-main dengan ini. Coba yang bisa buka tabel, ya. Coba cek. Kalau Z-score, yes? Halaman berapa ya, Bu? Tabel apa? Ih, tuh, ada tulisannya. Nih, Oke, Bu. udah? Lanjut ya. Ya, Bu. Makasih, Bu. Nah, coba yang bisa buka tabel, ya. Coba cek. Kalau untuk Z-score-nya 0,25, bodinya berapa? Bener nggak segini? Coba cek. Benar, Bu. Benar? Iya, Bu, benar. Tail-nya bener nggak segini? Benar, Bu. Benar, Bu. Benar ya? Oke. Nah, sekarang karena dia simetris, jadi kalau Z-score-nya minus 0,25, bodinya juga sama, cuman area tempat bodinya itu beda. Kalau body yang ini kan di sebelah sini. Kalau Z-score-nya positif. Kalau Z-score-nya negatif, bodinya di sebelah sini. Tapi luasnya sama. Tail-nya juga sama. Gitu. Ngerti nggak? Ya, karena itu simetris. Ini nggak jadi minus, ini tetap luasnya segini. Kan nggak ada luas minus ya. Kalau luasnya minus mah berarti nggak ada. Ya. Tetapi kalau Z-score-nya negatif, cuman areanya aja yang beda tempatnya. Ya, tapi luasnya mah sama gitu. Ya. Oke? Sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Kalau ada yang merasa perlu diulang, ngomong ya, biar jangan kejauhan terus balik. Mungkin sinyalnya pas lagi kurang bagus gitu kan ya. Nah, sekarang lanjut ya. Tabel unit normal itu merupakan hubungan gitu ya antara lokasi Z-score dan proporsinya dalam suatu distribusi normal. Jadi kalau kita tahu Z-score-nya, kita bisa cari proporsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tahu proporsinya, maka kita pakai tabel itu untuk cari Z-score-nya itu berapa. Gitu ya, bisa dibalik-balik. Nah, probabilitas itu jangan lupa itu sama dengan proporsi. Jadi kalau kita tahu proporsinya, kita bisa cari berapa Z-score-nya. Contoh, kita tahu proporsinya itu adalah 10%. Itu 10% itu adalah area di antara rata-rata dan Z-score. Berarti Z-score-nya berapa? 10% itu kira-kira yang mana? Yang paling dekat 10%.
10% tuh kalau dibikin desimal berapa sih? 0,1 Bu. Ya, 0,1000 gitu ya. Benar nggak ya? Nah, mana yang paling mendekati? Kalau ini adalah area antara rata-rata ya, mu dengan z-score-nya. Berarti ini apa? Body, tail, atau between? Between Bu. Betul, dari daerah ini ya. Berarti kita carinya di kolom yang mana? A, B, C, atau D? D. Betul, D, Bu. D. Nah, kita cari area D yang luasnya kurang lebih 10%. Itu sama dengan z-score berapa? Nah, sekarang 10% itu yang mana? Yang mana yang paling dekat 10%? Yang 0,0987. Ini kurang dari, itu kurang berapa? 13, Bu. 13 Bu. Betul, 13 ya. Kalau yang ini kelebihan 26. Jadi jaraknya gitu kan ya. Jadi yang Iya, Bu. paling dekat yang ini. Berarti z-score berapa? 0,25 Bu. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi pakai tabel ini itu bisa dipakai untuk bolak-balik. Kalau kita tahu z-score-nya bisa tahu proporsinya. Begitu juga kalau kita tahu proporsinya, kita bisa lihat cek berapa z-score-nya. Ya. Nah, itu yang dimaksud dengan yang ini tadi. Oke, kita lanjut ya. Coba kita lihat contoh halaman 170. Berapa proporsi dari distribusi normal untuk nilai z-score lebih besar dari z sama dengan 1? Berarti kalau kita tulis dalam rumusan statistiknya berarti peluang gimana ini? X apa Z yang ditulis di sini? Z. Betul. Z apa ini? Lebih besar. Lebih besar Bu. Yes. Makan Z-nya. 1. Ya, gini kan? Nah, ini rumusan statistiknya. Gitu. Ya. Z lebih besar daripada 1. Ini kan lebih besar ya kan? Dari 1. Karena yang ditanya z-score. Tuh. Oke, kita gambar dulu. Area yang ditanya itu adalah yang lebih besar dari 1. Berarti ini kalau dilihat dari gambarnya, ini body atau tail yang ditanya? Tail Bu. Tail, Bu. Ya, betul. Ini yang ditanya adalah tail. Ya. Nah, kemudian kita cari di tabel. Berapa kalau gitu? 0,1587 Bu. Iya, betul ya. Karena yang ditanya z-score-nya 1, maka yang itu adalah tail, jadi 0,1587. Berapa persen ini kalau dibikin persen? 15,87%. Betul sekali, 15,87%. Ya, bagus. Kita lihat yang berikutnya. Untuk distribusi normal, berapa peluangnya memilih z-score yang kurang dari 1,5? Rumusannya gimana? P dalam kurung Z lebih kecil dari 1,5. Bagus. Bagus sekali. Ya. Ini rumusan statistiknya. Ya. Bagus. Sekarang kita gambar. Dengan kita gambar, kita tahu nggak ya? Yang ditanya itu body apa tail atau between? Body, Bu. Body Bu. Body, betul sekali. Sekarang kita lihat di tabel ya. Untuk z-score 1,5 di bagian body berapa proporsinya? 0,933. 0,9332. Bagus sekali ya. Yang ini kan ya 1,5 Z, itu z-score-nya adalah proporsinya 0,9332. Ya. Jadi P dalam kurung Z kurang 1,5 itu sama dengan 0,9332 atau 93,32%. Gitu ya. Oke, bagus. Kita lihat contoh lagi sekarang. Berapa proporsi dari distribusi normal yang berada pada ekor, tail, dia udah kasih tahu ya di ekor, di bawah
Z sama dengan 0,5, minus 0,5. Jadi P, apa ini yang ditanya? X apa Z? Z, Bu. Z. Terus? Kurang dari. Yes, kurang dari minus. 0,5. Nah, gitu ya rumusannya. Oke, kita gambar dulu. Nah, berapa ini? Coba sekarang saya nggak kasih tabelnya dulu. Coba siapa yang bisa? Berapa luas daerah? Nah, 0,3. 0,3085, Bu. 0,3. 0,85. Oke, kita cek ya. Nah, yang dilihat adalah set score 0,5 ya. Kan sama ya kanan kiri kan. Kanan kiri sama simetris ya. Jadi kalau yang ditanya minus ya kita tetapnya lihatnya yang di tabel tetap positif ya. Simetris, ingat. Lalu cari bagian tail ya. Betul ya? Sama ya? Ini sama ini. Ya. Bu, Yes. mau tanya, itu kan Hmm. soalnya itu kan proporsi distribusi normal yang berada pada ekor di bawah Z sama dengan minus 0,5 kan, Bu. Kalau di bawah minus 0,5 berarti harusnya kan minus 0,6 dan seterusnya kan, Bu. Berarti itu pakainya bukan kurang dari, harusnya pakainya lebih dari dong, Bu. Enggak dong, kurang dari. Kenapa? Kan minus 0,6 kan lebih kecil daripada minus 0,5. Nggak masuk di logikamu ya? Coba yang lebih kecil dari minus 0,5 berapa? 0,6. Minus kan? Minus 0,6 kan? Terus? Minus 0,7? Iya, minus 0,7. Iya, berarti kan lebih kecil kan? Daripada minus 0,5. Kesini kan lebih kecil kan? Bener nggak? Iya, Bu. Udah, jelas logikanya. Oh iya, Bu. Oke, Bu. Ya, nangkep nggak logikanya? Karena ini minus ya. Kalau yang lebih besar dari minus 0,5 itu adalah minus 0,4. Minus 0,3 itu lebih besar. Itu ke arahnya ke kanan. Benar nggak? Iya, Bu. Nah, oke ya. Udah jelas ya? Iya, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya, kalau masih bingung nggak apa-apa nanya lagi ya. Berarti jawabannya adalah bisa ditulis 30,85% atau 0,3085. Boleh. Ini kenapa ini saya salah nih? Salah. Ini salah nih. Belum saya ganti kemarin, dari kemarin saya lupa aja mau ganti. Sorry. Oke, lanjut ya. Sekarang Miu, ini ya, ini hanya gambaran dari 3 soal yang udah kita bahas. Jadi yang tadi kita bahas ada tail di sini, ada body, ya, terus ada tail lagi. Ya, oke. Dah, itu tadi gambaran yang 3 soal yang kita bahas. Coba kita lihat contoh sekarang, ya. Sekarang agak sedikit lebih susah. Berapa nilai Z-score yang memisahkan 10% nilai tertinggi dari sebuah distribusi normal? Coba. Kalau nilai tertinggi itu berarti di kanan atau di kiri? Di kanan, Bu. Di kanan, Bu. Betul sekali ya. Jadi kalau nilai tertinggi berarti dia di daerah sini ya. Di daerah sini itu sebesar 10%. Kalau begitu yang diketahui apa? Z-score-nya atau proporsinya? Proporsinya. Proporsinya, betul. Proporsi apa? Body atau tail atau between? Tail, Bu. Betul. Ini adalah proporsi tail. Ya. Nah, gimana caranya kalau gitu? Kita ubah dulu 10% ini ke dalam desimal. Berarti 0, berapa?
1000. Supaya gampang carinya di tabel, kita buat dari 4 angka di belakang koma. Ya. 0,100. Gitu ya, 10%. Nah, berapa set skornya? Berapa tadi? Ini udah kita bahas tadi sebelumnya. Siapa yang bisa lihat tabel? Cari di bagian tail yang luasnya kurang lebih segini. Berapa? 1,28. 1,28. Ya, betul sekali ya. Yang luasnya kurang lebih 10% itu adalah 1,28. Ya. Ini karena yang paling dekat dengan 10%. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Udah? Jawabannya yes? Berarti kalau misal nilai tertingginya diganti jadi terendah juga hasilnya sama aja kan, Bu? Sama. Misalnya gini. Ini saya ganti misalnya jadi terendah. Nah, sekarang hasilnya berapa? Bukan 1,28 jadinya. Berapa? Min 1,28. Betul. Karena daerahnya di sebelah sini kan. Nah, di sini Z-score sama dengan berapa? Min, Bu. Min 1,28. Yes, gitu. Gitu. Oke, jelas? Jelas, Bu. Ya. Baik, kita lanjut ya. Coba sekarang agak susah dikit. Berapa nilai-nilai Z-score yang akan membatasi bagian tengah dari sebuah distribusi normal sebesar 60%? Jadi ada 2 titik Z-score yang bagian tengahnya itu luasnya 60%. Berarti logikanya kita cari, ini kan titik tengah kan? Titik Z-score di sini dan di sini gitu kan? Z1. Saya katakan Z1 ya, dan Z2 yang akan membuat luas daerah ini sebesar berapa? 60%, Bu. 60%, Bu. Betul. Ya. Nah, kalau itu berarti logikanya karena nggak ada tabelnya kalau di gitu kan, ada tabelnya kan begini. Hanya daerah yang ini kan? Iya, Bu. Ya kan? Ini daerah apa namanya? Body tail atau between? Between. Apa? Between. Nah, jadi kita hanya bisa cari daerah between yang luas daerahnya berapa kalau di sini? 30%. 30%. Ini adalah 30%. Logikanya gitu kan ya? Iya. Oke. Sekarang kita lihat ya. Nih, gambar yang lebih bagus. Kita cari Z1 dan Z2. Gitu kan? Karena dia simetris, berarti ini cuman Z-nya yang satu negatif, yang satu positif. Logikanya gitu. Kemudian kita bagi. Ya. Jadi daerah 30% untuk between itu berapa Z-score-nya? Kita cari dulu. Coba. Nih, saya kasih. 0,84. Karena dia itu yang paling dekat dengan 30% itu adalah 0,2995 ya, itu setara dengan Z-score 0,84. Berarti yang di sini 0,84. Berarti yang Z-score yang satunya berapa? Min 0,8. Bagus banget. Ya, gitu. Jadi jawabannya titiknya adalah ya, nilai-nilainya adalah minus 0,84 dan 0,84. Gitu ya. Ada yang merasa perlu diulang? Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya. Nah, ini gambar yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang tadi kita bahas tuh adalah mencari tail ya. Dan yang kedua adalah mencari ini
bagian tengahnya. Ya, oke. Coba sekarang. Tentukan proporsi bagian kurva normal untuk Z lebih besar dari 1,5. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, berapa? D, Bu. D? Ya, 0, D. 0,668. Iya, betul sekali. Kamu lihatnya dari mana? Kayak tadi, Bu, kan kalau misal Z-nya itu lebih dari 1,50 kan berarti posisinya ada di kanan, Bu. Bukan 1,50 bacanya. Gimana tuh? Ya, 1,50, Bu, maksud. Ya. Ya, itu Terus? kan posisinya ada di kanan nih, Bu. Nah, Mm-mm. terus yang dicari itu lebih dari, berarti kan dia tuh sebagai itu kan, Bu, proporsinya itu harusnya ada di tail. Mhm. Nah, terus habis itu boleh cek di tabel yang proportion in tail. Oke, bagus. Tapi bisa juga di cara lain, Bu, sebenarnya, Bu. Gimana caranya? Caranya bisa pakai logika sih, Bu, sebenarnya. Otomatis kan kalau tambah ke tail, itu proporsinya itu kan nilainya itu akan semakin mengecil kan, Bu. Mhm. Jadi kalau misalkan dia ada detail itu kita tinggal logikanya itu kita cari yang paling kecil, itu kan yang D. Kalau misal yang C itu tuh bisa dari proportion between dari Z ke mu atau dari Z ke rata-ratanya itu, Bu. Bagus. Kalau Itu yang B karena itu opsinya. keseluruhannya, Bu. Iya, Betul. Bu. Kalau yang B itu separuh ya. Itu Z skor berapa tuh? Z skor berapa kalau yang B? Z skornya 0, Bu. Kalau B. Kalau P, kalau A? Kalau yang A itu badinya, Bu. Pasti body, nggak mungkin tail ya. Benar, ini karena pilihannya gampang. Ini coba kalau pilihannya di sini 0,0673 gitu kan pusing ya. Itu harus benar-benar lihat tabel ya. Iya, Bu. Ini karena pilihannya gampang ya. Bisa pakai logika aja. Bagus banget itu. Nah, memang gitu ya. Kalau belajar teh pakai logika aja, nggak usah terlalu sibuk ngitung. Oke, lanjut. Coba kalimat yang pertama ini. Benar apa salah? Salah, Bu. Salah, Bu. Berapa? Harusnya kalau Z-skornya negatif, ekornya tuh di kiri, Bu, bukan di kanan. Benar. Ya, karena kalau di Z-skornya negatif tuh kan Z-skor sebelah kiri. Ya. Yang di sebelah kanan tuh adalah Body. bodinya. Tailnya pasti di sebelah kiri. Ya. Oke. Yang kedua. Benar apa salah? Benar, Bu. Benar. Ya. Bagus. Siapa yang mau nanya sampai sini? Ada yang mau bertanya? Mungkin kurang jelas penjelasan tadi karena putus-putus mungkin? Bu, mau tanya. Ya, silakan. Kurvanya nggak normal, Bu. Bisa Nggak tuh. boleh. Nggak bisa. Ini kan pakai Z-skor. Z-skor tuh kan selalu normal kurvanya. Iya, Bu. Ya kan? Angka baku, Z-score, T-score, IQ score, ya semua yang angka baku itu kurvanya pasti normal. Ini nggak berlaku untuk yang menceng. Gitu. Jadi logika dalam statistik yang kita pelajari ini adalah logika-logika untuk sampai akhir semester itu adalah logika-logika untuk yang distribusinya normal. Terus kalau yang menceng bisa dihitung nggak, Bu? Yang menceng bisa dihitung tapi kita nggak belajar di S1. Itu kalau kuliah di jurusan statistik mungkin dipelajari. Kalau di psikologi enggak. Tapi Bu, misalnya kita cari data terus kan nggak selalu normal kan, Bu? Betul. Kalau nggak normal, maka kita tidak menggunakan logika untuk namanya betul ada statistika inferensial yang parametrik. Jadi statistika inferensial, ya, inferensial
itu ada 2 macam. Ada yang namanya parametrik. Nah, parametrik itu yang parameternya jelas. Parameternya jelas tuh kayak distribusi normal tuh kan parameternya jelas karena Z-score-nya pasti di situ kan, ya. Dan satu lagi itu adalah non parametrik. Ini yang parameternya nggak jelas, yang bisa berubah, nggak tahu tergantung distribusinya. Nah, non parametrik itu nanti kita bahas sekilas aja karena ini jarang dipakai ya. Kita biasanya tuh pakainya parametrik. Non parametrik itu dipakai kalau misalnya uji untuk eksperimen, terus sampelnya tuh cuma sedikit, misalnya cuma 10 orang. Kan pastinya nggak berdistribusi normal ya. Atau dalam statistik tuh kan, dalam eksperimen itu kan kita kita sering nggak bisa pakai random. Siapa yang mau ikut eksperimen kalau di random gitu? Misalnya kamu dapat undian untuk jadi subjek eksperimen, belum tentu kamu mau ikut. Nanya dulu kan, eksperimennya apa? Digimanain kita? Gitu kan pasti gitu ya. Jadi hanya siapa yang mau nih, nanti kalau mau saya kasih uang 10.000, nggak mau ya kalau 10.000, 100.000 misalnya gitu ya. Nah mungkin ada yang mau kan, dapatlah 10 orang. Nah itu kan nggak random, ya kan? Nah karena nggak random, maka kita nggak bisa pakai logika parametrik ini. Gitu. Nanti mungkin di bagian akhir kalau kita masih sempat kita bisa bahas non parametrik. Oke, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mau nanya lagi? Nah, makanya kalau mencari data usahakan yang besar. Jadi kalau kayak kemarin Anda bikin tugas kelompok Anda itu kan udah jelas nggak random gitu ya. Anda pakai Google Form, siapa aja yang mau ngisi, udah jelas nggak random. Sebetulnya tidak bisa menggunakan logika-logika ini. Makanya usahakan kalau mencari data itu gunakan random sampling dan besar, ya populasi sampelnya besar. Oke, kita lanjut ya, bagian 6.3. Ini tentang probabilitas dan proporsi untuk skor. Jadi X ya dari distribusi normal. Kalau tadi Z-score, sekarang kita bicara soal X. Ya. Gimana? Ini tujuannya. Tujuannya tuh supaya kita bisa pakai tabel tadi untuk ngitung peluang kalau kita udah tahu X-nya. Dan sebaliknya, ya, kita cari X kalau kita sudah tahu proporsinya. Gitu. Nah, kita pakai tabel ini ya hanya jika skornya itu berdistribusi normal. Jadi sebelum pakai ini pastikan dulu bahwa ini berdistribusi normal atau enggak. Ada namanya uji normalitas itu, tapi kita nggak belajar sekarang. Dipastikan dulu distribusinya normal atau enggak. Kalau nggak normal, maka kita nggak bisa pakai tabel ini. Ya. Nah, kalau dia berdistribusi normal, maka kita bisa pakai caranya adalah ubah skornya jadi Z-score. Habis itu cari proporsi untuk Z-score tersebut dalam tabel. Ya. Jadi langkahnya itu kita mungkin langkahnya coba kemana ya? Oke, nanti kita lihat dari langkahnya agak jauh. Nah, contoh gini dulu. Untuk beberapa penelitian kan kita butuh untuk cari nilai X bukan Z. Ya. Kayak kalau kita bicara soal IQ, skor IQ. Kan nggak mungkin kita bicara sama orang tua klien gitu. IQ anak Anda di atas 2 Z-score gitu kan. Nggak bisa. Dia tanyanya kan IQ anak saya berapa gitu kan. Dia nggak perlu tahu berapanya itu di 2 Z-score, 3 Z-score, atau 1. Dia nggak perlu tahu. Dia perlunya tahu IQ anak saya berapa. Kan gitu ya. Kamu juga gitu kan. Habis tes IQ kamu berapa? Gitu bukan IQ kamu di Z-score berapa gitu. Kayaknya nggak ada ya yang kayak gitu. Kamu pernah nanya gitu? Nggak ada kan? Gitu kan? Padahal kita mengelompokkan orang berdasarkan IQ tuh kategori dia normal, dia itu jenius,
sangat cerdas ya, cerdas istimewa, atau di atas rata-rata tapi belum masuk ke cerdas istimewa, itu kan berdasarkan Z-score-nya gitu ya. Tapi orang awam kan nggak perlu tahu berapa Z-score, dia perlu tahunya kategori aja gitu kan ya. IQ anak Anda 100, itu kategorinya apa? Normal, udah gitu aja kan ya. Nah, cuma kita sebagai peneliti kita butuh tahu X itu juga ya. Jadi contoh, kita tahu bahwa IQ itu kan bentuknya normal, distribusinya normal ya, dengan mu-nya itu kan 100, sigmanya 15. Nah, sekarang kalau kita menjadi peneliti ya, kita mau ambil sampel secara acak ya, dan kita pengen tahu berapa peluangnya kita itu ambil orang yang IQ-nya kurang dari 120 ya. Itu kalau digambar gitu kan ya. Di tengah itu 100. Berarti kalau 120 itu dia ada di sisi kanan atau kiri? Di kanan, Bu. Kanan, Bu. 120. Nah, berapa peluangnya orang yang punya IQ kurang dari 120? Ini kalau ditulis rumusannya gimana? P, X apa Z? X, Bu. X terus apa? Kurang dari Kurang 120. Betul. Gini kan? Berarti yang diarsir atau yang ditanya itu bagian body apa tail? Body, Bu. body, Bu. Body. Ya, yang ini kan kurang dari 120. Gitu kan? Itu logikanya ya. Nah, ini adalah gambarannya. Nah, ini kalau kita gambar jadi kayak gini nih, yang gambar lebih bagus. Ya. 100, 120 ya. Nah, kita cari dulu Z-score-nya. Berapakah Z-score untuk 120? Dengan rumus Z-score, maka kita akan dapat Z-score-nya adalah 1,33. Ini rumus Z-score biasa yang kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Ya. Nah, lalu kita lihat di tabel, ya, hasilnya 1,33 di bagian body itu adalah 0,9082 atau 90,82%. Jadi kesimpulannya, berapa banyak peluangnya tadi? Coba kita lihat apa tadi pertanyaannya. Nah ini. Berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Berapa peluangnya? 90,82%, Bu. Iya. Jadi ini jawabannya. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kalau kita tahu X-nya, kita ubah dulu Z-score, baru kita lihat tabel. Karena yang ada di tabel itu bukan X, tapi Z-score. Ya. Kita lihat contoh soal ini. Halaman 174. Departemen yang mengelola jalan tol melakukan penelitian kecepatan mengendarai mobil di satu bagian persimpangan antar provinsi. Mereka menemukan rata-rata kecepatan itu mu 58 dan sigma 10. Distribusi mendekati normal. Ya, dianggap normal berarti. Dari informasi ini, berapa proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara 55 sampai 65? Berarti kalau digambar, logika ya, kalau kita gambar. Titik tengahnya berapa? 58, Bu. 58. Berarti yang 55 ini sebelah kiri apa kanannya? Di kiri. Ini 55 gitu kan logikanya. 65 berarti kanan ya? Kanan, iya, Bu. Iya, Bu. Lalu yang ditanya apa? Proporsi mobil yang berjalan dengan kecepatan di antara itu. Berarti P
Ini yang ditanya X apa Z? X. X. Terus, ini gini ya. Gitu kan? Iya, Bu. Kirinya berapa? Bu. Kiri 55, Bu. 55. Bagus. Kanan? Kanan 65. 65. Bu. Bagus. Ini ya. Jadi kalau gitu logikanya gimana? Ini kita cari dulu apanya? Z-score-nya ya. Iya, Bu. Z-score untuk titik 55 dan Z-score untuk titik 65. Coba siapa yang bisa cari? Berapa Z-score-nya? Titik 55. Z-score berapa? Untuk titik 55, Z-score-nya itu min 0,3, Bu. Min 0,3. Dari mana itu? Dari rumus yang kemarin. Iya, betul. Jadi gimana caranya? 55 dikurangi? 55 dikurangi 58 per 10. Per 10. Bagus. Sekarang yang titik 65. 0,7, Bu. 0,7. Bagus. Sekarang tabel. Berapa ini? Kayaknya. Kalau yang 0,3 itu nilainya 0,1179, Bu. Yang dicari body, between, atau tail? Between. Between ya, karena yang ditanya yang ini kan. Bagus. Berapa between proporsinya? Kalau yang 0,3 itu 0,1179. Kalau yang 0,7 itu 0,2580. 0,2580. Terus jadi luas daerah yang ditanya berapa? Dijumlah, Bu. Bagus. Jadi ini dijumlah. Ya. Dijumlah antara ini kok kayak orang kerokan ya. Saya tiba-tiba mikir ini kayak punggung orang habis kerokan. Nah, ini dijumlah berapa jadinya? 0,3759. Bu. Iya. Bagus. Ya, yuk kita lihat coba penjelasan yang lebih bagus. Ya. Kayak kerokan, Bu. Kenapa? Kayak kerokan. Makanya kok tiba-tiba saya mikir tadi itu kok kayak orang habis kerokan ya. Nah, nih. Ya kan yang ditanya kan titik 55 sampai 65 ini gambar yang lebih bagus. Ya, yang pertama kita cari itu adalah titik Z-score-nya untuk 55 dan untuk titik 65. Setelah itu kita cari proporsinya. Karena yang ditanya itu area di tengah, berarti yang dicari between, ya kan? Between di antara 0 sampai minus 0,3 Z-score, juga 0 sampai 0,7 Z-score. Nah, hasilnya kemudian dijumlah. Gitu ya logikanya. Ada yang mau tanya? Bu, kalau yang 0,1179 itu pakai rumus yang mana ya, Bu? Yang tadi di awal itu ya, Bu? Karena kan Z-score-nya kan min 0,3. Itu lihatnya dari mana ya, Bu, Z-score-nya gitu? Hah? Bukan lihat Z-score, lihat proporsi kali. Ini kan proporsi. Enggak, Bu, maksudnya ini Bu, Z-score-nya kenapa bisa dapat min 0,3? Oh iya Bu, itu maksudnya proporsi Bu, proporsi salah Bu, Mas. Proporsi ini dari tabel? Iya. Dari tabel? Kamu lihat di tabel aja. Ngapain dihitung? Tabel itu tadi B1 yang kita pakai. Oh. Iya Bu. Kamu mau ngitung? Boleh sih kalau kamu ngitung ya, langsung. Bu. Tapi kalau aku mah males kalau udah ada tabelnya, aku lihat tabel aja sih. Iya Bu, sudah mengerti Bu. Saya salah lihat ya. Makasih Bu. Kirain sih Cindy mau ngitung langsung, nggak percaya sama tabelnya. Iya, Sin? Enggak Bu, lihat tabel aja. Oke. Ngomong-ngomong aku sambil makan pepaya ya. Ini ada pepaya enak. Kamu mau?
Tidak, mau. Bu. Boleh, Bu, boleh. Dilempar, Bu. Lempar pakai Zoom, ntar aku. Apa? Aku mau tanya ini, asalkan normal, mau dia kurvanya mancung atau pesek, itu Benar, tetap sama, Bu. sama. Yang penting distribusinya normal. Benar. Ada yang mau tanya lagi? Bu, izin tanya, Bu. Sok, nanya tuh. Itu kan di situ Z-skornya minus 0,30 ya, Bu. Terus kalau proporsiin tetap jadi minus atau positif, Bu? Kalau proporsi kan luas daerah. Emang ada luas daerah minus? Oke, Bu. Makasih. Proporsi kan paling kecil 0, Mike. Oke, Bu. Ada Bu, yang mau tanya lagi nggak? Ya, Bu. Tadi itu di soalnya kan menghitung itu rata-rata kecepatan, terus distribusinya dia mendekati normal. Itu kalau mendekati gitu tetap nggak apa-apa pakai ini. Kan makanya tadi saya bilang kalau dia mendekati normal itu dianggap normal. Oh. Berarti dia nggak jauh dari normal. Mendekati Normal maksudnya itu kriterianya apa gitu kan? jauh dekatnya itu batasnya. Sebenarnya ada ujinya, aja namanya uji normalitas gitu. Tapi kita nggak belajar di sini kan, kita lagi belajar peluang. Oke, Bu. Jadi kita sederhanakannya aja pemahamannya bahwa itu normal gitu. Ada lagi yang mau tanya? Enggak? Kalau nggak ada, kita lanjut dulu nih. Nah, sekarang kita bicara tentang ranking persentil. Ya. Jadi kan dulu kita belajar waktu bikin tabel distribusi frekuensi, ya, yang bab 2, kita kan udah pernah ya bikin itu ya, belajar itu kan kita ada belajar yang namanya kumulatif frekuensi ya, kumulatif persentil itu ya, persentil, ranking persentil. Nah, dulu kan kita belajar. Nah, itu adalah persentase individu yang lebih kecil atau sama dengan skor tertentu. Nah, itu logikanya itu kita pakai di dalam kurva normal ini. Ya. Jadi, kalau yang dulu kan tabel gitu kan, terus nanti kumulatif, misalnya ini X ya. Terus dari kecil ke besar gitu kan. Kecil ke besar. Nah, terus nanti kan kita ada frekuensi gitu kan, terus ada kumulatif frekuensi gitu kan. Nah, terus ada persentilnya gitu-gitu kan ya. Nah, itu kita pakai logikanya. Jadi, di dalam kurva normal, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil nih titik ini, berapa kumulatif persentilnya gitu atau ranking persentil tuh ya, ranking persentil kumulatif frekuensinya kan nanti diubah jadi ranking persentilnya untuk yang lebih kecil sama dengan ini, skor ini. Nah itu berarti kan daerah body. Gitu. Itu logikanya. Ya. Nah contoh. Berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang yang memiliki IQ kurang dari 120? Itu kayak yang tadi ya. Itu sama kalimat ini kalau diterjemahkan sama dengan berapa ranking persentil untuk IQ 120. Itu sama ya. Jadi kita cari proporsi untuk distribusi yang IQ-nya kurang sama dengan 120. Gitu. Ya ini sama. Bu, kok sama, Bu? Apa? Kok sama? Kan ini sama kan? Berapa peluangnya peneliti secara acak mengambil seseorang memiliki IQ kurang dari 120? Itu kan berapa peluangnya kan kita cari probability-nya tadi kan? Probability-nya ini. 120 yang tadi kita bahas kan 120. Berapa peluangnya? Itu kan kita bicara soal luas daerah body ini kan? Iya, Bu. Nah,
Itu sama yang saya bilang tadi, itu adalah ranking persentil untuk IQ 120. Ranking persentil itu kan yang lebih kecil sama dengan 120 untuk X itu. Nah, itu ranking persentilnya kan ini yang kita bicarain. Berarti itu kita bicara proporsi. Nah, ini kan daerah ini kan proporsi kan? Ini kan Oke. proporsi. Ya kan? Jadi 3 hal ini tuh sama. Oke, Bu. Oke, coba kita lihat contoh halaman 175. Kalau kita pakai distribusi yang sama dengan kecepatan mengemudi yang tadi tuh yang kita bahas tadi di contoh 6.7 tadi ya. Berapa proporsi mobil yang berjalan di antara 65 dan 75? Itu tadi kan kita gambar. Mu-nya berapa? 58, Bu. Terus yang ditanya 65 dan 75 itu di kanan apa di kiri? Di kanan semua, Bu. Oke, kita 65, 75. Yang ditanya adalah proporsi yang di daerah ini kan? Ya, Bu, between. Tapi between-nya bukan between yang kayak Ya. di... Ya, ini agak sedikit rumit ya. Nah, gimana caranya? Tetap aja kita cari dulu set skornya. Berapa set skor 65? Coba siapa yang bisa ngitung? 0,7, Bu. 0,7, Bu. 0,7. Kalau yang 75? 1,7. Ini salah. 0,7 ya. Iya, Bu. Yang ini? 1,7. Oke. Gimana caranya kita bisa dapat yang di arsil ini? Banyak cara. Yang 1,7 terus dikurangin sama yang 0,7. Itu yang dikurangin, kita mau lihat apa? Body atau tail atau between? Semuanya sama. Bisa aja. Tail, Bu. Mau pakai body? Bisa. Mau pakai tail? Bisa. Mau pakai yang between? Bisa. Iya. Bisa aja. Kamu mau pakai body atau mau pakai tail? Terserah, Bu. Nah, sekarang kita coba yang pertama kita pakai apa? Pakai Body dulu, Bu. Body. Kalau pakai body berarti kan body yang ini 75 gini kan? Diapain? Supaya bisa dapat area yang biru itu. Dikurangin body yang 65. Betul, dikurangi body yang 65. Logikanya kan gitu ya. Nanti kita dapat area sisanya itu adalah yang biru. Berarti berapa ini? Coba siapa yang bisa body yang 0,75 berapa? Yang ini dulu ya. 1,7 berapa bodinya? Rp 0,9554, Bu. Terus yang 0,7? 0,7580. Oke. Berarti 0,9554 dikurangi 0,7580 ya. Berapa hasilnya? 0,1974, Bu. Berapa? 1974. Sekarang kalau kita pakai tail. Kalau pakai tail gimana? Kalau pakai tail berarti yang tail 65 dikurangi tail 75. Tail yang 65, ya kan? Dikurangin tail yang 75. Berapa? Tail yang 65 berapa? 0,2420. Terus yang ini? 0,2578. Oke, bagus. Terus jadi di sini hasilnya berapa?
Bu, yang 0,7 tuh tailnya Oh, salah ya? 0,46. Oh, ini salah. Berapa ini? 0,0446. Ya. Berapa hasilnya? Sama, Bu. 0,197. Iya, harus sama ya. Sekarang kalau pakai between siapa yang bisa? Kalau between berarti between 1,7 dikurang between 0,7 ya, Bu? Betul. Kalau pakai between berarti yang ini dikurangin yang ini. Gitu kan? Berapa between-nya? 0,4554 4, dikurang 5. Salah ya. Ini yang 0,4554 ini ya? Di sini ya? iya, Bu. 54. Terus Dikurang 0,2580. 0,2580. 2580. Sama hasilnya. 0,4554 kurang 0,258. Ya harus sama hasilnya. Ya. Gini. Siapa yang mau nanya? Ada yang mau nanya? Kira-kira enaknya pakai yang mana, Bu? Pakai body style apa between? Suka-suka aja. Aja ya, Bu. Suka-suka aja. Mau yang mana kan terserah aja. Yang penting logikanya aja ngerti kan. Kalau mau iseng kan dicek pakai cara yang lain hasilnya sama atau enggak gitu aja kan. Siapa tahu salah ngitung kan. Nggak perlu tiga-tiganya tuh, Bu. Kurang kerjaan lu. Kecuali kalau benar-benar kurang percaya diri, kamu cek tiga-tiganya boleh. Oke, Bu. Nah, ini ya. Ini kalau pakai tulisan yang cakep, nggak kayak tulisan tangan saya tadi. Nah, ini X-nya dari 65, cari dulu Z-score-nya. Gitu kan. Terus kita udah tahu Z-score-nya. Habis itu kita cari mau pakai cara tail, bisa gitu kan. Ini contohnya di sini saya gambarnya pakai tail. Tuh, ya. Pokoknya nanti hasilnya sama. Tapi mau pakai cara body bisa, pakai between bisa. Ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya kalau kita udah tahu X-nya, kita mau cari proporsi, kita ubah dulu X jadi Z-score, baru habis itu kita lihat di tabel berapa proporsinya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita udah tahu proporsinya, kita mau cari X-nya, dari proporsi kita ubah dulu ke Z, baru dari Z kita ubah ke X. Jangan dari X langsung ke proporsi, nggak bisa. Nah, coba yang ini. Halaman 176. US Census Bureau melaporkan bahwa warga Amerika menghabiskan rata-rata MIU 24,3 menit untuk berangkat dan pulang kerja setiap hari. Dengan asumsi bahwa distribusinya normal dengan standar deviasi sigma sama dengan 10 menit, berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika berada di 10% tertinggi secara nasional? Berarti ini apa yang ditanya? P. X-nya Terus? Sama dengan lebih besar, lebih kecil? lebih besar. Lebih besar. Dari 0 berapa? Kenapa 0? Karena kalau 1 kan sempurna. Berapa? 0, berapa sih?
Nggak dengar? 0,1 Bu. 0,1. Supaya sama-sama tabel, jadi gimana? 0,1. 0,1000. Iya, tapi gini juga boleh. Ya, ini rumusan statistiknya. Terus, kalau kita gambar distribusinya, Tail, Bu. betul sekali tail, karena dia yang ditanya 10% tertinggi. Ya. Nah, ditanya itu X berapa, gitu kan? Berarti gimana caranya? Kalau kayak gini. Cari Z-skornya dulu, Bu. Kok cari Z-skornya? Proporsi. Dari mana? Ya, proporsi dari proporsi, betul, cari Z-score. Proporsinya itu lihatnya dari tabel yang bagian mana? Ya. Tail, Bu. Ya. Betul, cari yang tail. Yang 10% itu Z-score-nya berapa? 1,28. Ya. 1,2. Gitu. Nah, habis dari situ baru kita cari berapa X-nya. Pakai rumus apa? Z-score itu kan? Iya, pakai rumus Z-score. Nah, pakai yang ini lagi. Berapakah X-nya? X-nya sama dengan berapa? X-nya sama dengan 37,1, Bu. Nah, jadi jawabannya gimana? Berapa menit yang dihabiskan oleh seseorang jika dia berada di 10% tertinggi secara nasional? Berapa menit? 37,1 menit. Iya. Nah, jadi cara jawabnya kembalikan lagi ke pertanyaannya tadi apa? 37,1 menit. Ya, itu berarti dia ada di 10% tertinggi. Ya. Ini kalau gambar yang bagusnya kayak gini. Jadi dia ada di daerah tail yang ditanyakan, tertinggi 10%. Kita cari berapa X-nya ini. Nah, itu kita lihat dulu. Ya kan? Di tabel, berdasarkan tabel. Ya. Karena nggak ada yang 0,1000 persis, jadi kita carinya yang paling mendekati. Nah, itu adalah kita dapat Z-score 1,28. Nah, dari Z-score itu kita ubah ke X ya. Kita dapat 37,1 menit. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Coba yang ini sendiri, coba hasilnya berapa? Ini sama kayak tadi nggak sih, Bu? Hmm. Tadi hasilnya berapa, Bu? Hasil 90% kan kita belum bahas tadi. Logikanya sih sama. Bu, ini agak beda sih, Bu, yang ini, Bu. Kan ini 90% di area tengah. Berarti ini tuh mirip yang tadi, yang 60 dibagi 2. Yang 60% tadi. Tapi angkanya nggak sama. Oh, gitu. Jadi T-nya yang ditanya apa nih? X apa Z? X, Bu. X, Bu. X apa nih? Nah, ini ada X-nya berapa gitu kan? Kan yang ditanya tentang nilai X ini kan? Itu tanda tanya nggak apa-apa, Bu? Ya, ini nanti diisi. Kan kita cari dulu X-nya berapa.
Di sini ini sama dengan 90%. Nah, berarti kan yang ditanya areanya kan di tengah. Area yang di tengah 90%, berarti titik di sini sama di sini. Ini harus cari yang luasnya berapa nih? 45. 45%. Di sini 45%. Di sini X-nya berapa gitu kan? X1, di sini X2 lah. Di sini kita cari apa dulu nih? Z-score kan? Iya, Bu. Z-score dari apa nih daerahnya? Body Bu. between ya, between. Tapi bisa 2, Bu. Tapi bisa ada 2, Bu. Soalnya masing-masing jaraknya sama, Bu. Sama. Bisa Nah, pakai 1,64, bisa 1,65, itu yang dipakai yang mana, Bu? Ini kan tadi kita cari yang between dulu aja. Ini between yang ini, kita cari Z dulu ya. Z-score-nya berapa? Ini kan between 45% itu 0, berapa? 0,4500. Bu. Kalau lihat di tabel, ini sama dengan Z-score berapa? Bentar, Bu. 1,65 enggak, Bu? 1,65. Ya, sama. jadi nanti Z-score 1-nya minus itu, Z-score 2-nya 1,65 kan? Bu, mau tanya, Bu. Yes. Tapi kalau kita pakai 1,64 itu juga jaraknya sama, Bu. Soalnya 1,64 sama 1,65 itu jaraknya tuh sama-sama 5, Bu. Kalau berarti kayak boleh, gitu, tahu boleh, pakai 1,65 boleh mau pakai gini boleh. Kalau jaraknya sama boleh gini. Sama. Kalau jaraknya sama boleh. Tapi kalau pakainya kayak gitu kan berarti beda hasil perhitungan, Bu. Berarti tapi tetap nggak beda apa-apa, tipis. Betty, beda tipis, nggak apa-apa lah. Sama temen ini. Kan kita temenan ya, Betty nggak apa-apa ya. Beneran, nggak apa-apa kalau kamu memang pakai tabel emang kayak gitu. Harga temen ya, Bu? Lah, harga temen lah. Diskon dikit lah. Oke, terus habis dari sini gimana? Jadi X-nya berapa? Masukin ke rumus Z-score kan? Iya. Iya, Bu. Yuk, ini coba kita pakai yang 1,65 aja. X min mu-nya berapa? 24,3 per 10. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? 40,8, Bu. Kalau yang di sini? Min 40,8. Hah? Masa bukan, Bu. Mana ada menit? 7,8, Bu. Terus gimana dong, Bu? Iya, Bu. 7,8. 7,8, Bu. Kalau Z-score minus nggak apa, ini yang ditanya menit kok. Masa distribusi waktu perjalanan tempat kerja minus? Gimana berangkatnya? Berarti 24,3 dikurangin itu ya, Bu? Iya, gitu Bambang. Oke deh, kita lihat yang tulisan yang rada bagusan dikit ya. Nah, nih. Kita yang tanya kan area yang di tengah itu kan 90%. Nah, ingat nih, titik tengahnya kan 24,3. Ya kan? Nah, kita cari dulu. Areanya bisa dibagi 2 karena simetris kan. Nah, dari tabel, kita bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini. Nah, ini kebetulan saya contohnya, kalau yang di contoh ini, saya pakai yang saya tebelin itu. Tapi kamu mau pakai yang ini juga boleh sama aja. Tadi kan ada yang nanya kalau sama ya sama, iya boleh. Ya, ini kayak saya pakai contohnya yang itu, kebetulan nggak apa-apa ya. Terus
kita jadi tahu ya di kanan dan kiri ini berapa z-score-nya. Setelah itu kita bisa ngitung berapa X-nya, ya kan? Yang X1-nya di sebelah kiri, X2-nya kanan. Nah, ini saya ambil yang kanan dulu. Yang kanannya itu jarak dari 24 ya ke sini itu kan 16,5 poin. Nah, jadinya titik itu adalah 40,8. Nah, lalu yang ke kiri 24 dikurangi 16,5 poin. Jadi di situ titiknya adalah 7,8. Gitu. Ya, jadi kalau gitu jawabannya berapa menit tadi? Coba lihat apa tadi pertanyaannya. Berapa rentang nilai X agar kita mendapatkan 90 area di tengah distribusi? Berapa rentang nilai X-nya? Rentangnya berarti dikurangi, Bu. Jadi dari berapa? 40,8 dikurangi 7,8. Iya, gitu. Ya, jadi rentangnya berapa menit? 33, Bu. Jadi rentangnya 33 menit. Ya. Oke. Gitu. Ada yang mau bertanya kah? Ada cara lain nggak sih, Bu? Selain ini. Ada nyontek? Apa, Bu? Nyontek? Oh. Bercanda. Sebentar nih, Oma ngomong. Apa? Oh, gini. Bentar ya. Ini aku kan di rumahnya Oma nih sambil jagain Oma. Jadi kupingnya sambil lihat-lihat. Denger-dengerin Oma ngomong apa. Oke. Tadi apa? Ada cara lain. Yaitu tadi, satu, nyontek. Kedua, lihat kunci jawaban. Itu mungkin jawaban saya gimana? Cocok nggak? Siapa tadi yang nanya? Ada cara lain? Halo? Halo, Bu. Udah terjawab ya cara lain? Iya, Bu. Nah, ini bercanda loh ya. Jangan nyontek beneran loh ya. Iya, Bu. Enggak. Kamu mau cara lain kayak apa sih emangnya? Ngomong-ngomong. Emang kamu memikirkan cara lain yang kayak apa? Punya ide nggak? Lagi mikirin aja sih, Bu. Nanti kalau udah dapet ide bilang ya. Iya, Bu. Oke nih, coba jawab nih. Berapa nih? A, Bu. A? Kenapa A? Karena itu mencari proportiontail-nya, Bu. Proportiontail dari Z-score berapa? Dari apa? Dari IQ-nya itu kan 130. Nah, itu di Z-score plus 2.00. Bagus. 130 di sini, ya kan? Ini sama dengan Z-score berapa? 2.00. Bagus, ya. Nah, terus kamu carinya dari mana? Habis itu? Bagian body, tail, between? Dan yang tail. Tail proporsinya berapa ini? 0,0228. Yes, benar. Bagus, mantap. Ya. Ada yang mau tanya ini? Lanjut ya. Coba yang pertama, benar apa salah? Benar, Bu. Benar? Benar. Benar. Terus yang kedua, benar apa salah? Salah, Bu. Salah. Kenapa salah?
Kalau yang atas tuh benar, karena kan emang kalau misal kita udah tahu ranking persentilnya, kita bisa cari Z-score-nya kan, Bu. Nanti dari Z-score kita bisa cari skor X. Terus kalau yang bawah itu salah. Kenapa? Karena itu kalimatnya tuh fokus di suatu distribusi dengan bentuk apapun. Harusnya kan distribusinya tuh bentuknya normal, Bu. Karena kita pakainya tabel unit normal. Betul. Ya. Jadi hanya distribusi normal. Ya, nggak boleh pakai distribusi yang lain. Kalau distribusinya nggak normal, nggak cocok. Namanya juga tabel unit normal. Ya, oke? Oke, Bu. Nah, sekarang, ada yang mau tanya? Enggak, Bu. Oke. Sekarang persiapan untuk statistika inferensial. Ya, mulai minggu depan kita udah masuk ke inferensial. Kita bisa menjelaskan bagaimana probabilitas itu digunakan untuk mengevaluasi efek dari sebuah perlakuan. Ya, dengan mengidentifikasi apakah hasilnya itu mungkin dan sangat mungkin keluar. Ya, kalau sangat mungkin keluar berarti dia tidak efektif tuh perlakuannya gitu, logikanya. Nanti kita bahas ya. Kenapa begitu? Karena gini, penelitian itu kan selalu dimulai dengan kita mencari populasi. Nah, ini karena kita lagi belajar yang normal ya, normal-normal aja. Populasi yang berdistribusi normal. Itu harapannya gitu. Karena kan memang populasi itu kalau di satu variabel tuh kalau diambil banyak sekali gitu ya sampelnya, itu nanti hasilnya tuh akan berdistribusi normal. Itu logikanya. Kemudian sampelnya kan kita ambil secara acak ya. Terus sampel itu akan kita kasih treatment atau perlakuan. Nah, treatment atau perlakuan itu untuk mengevaluasi apakah perlakuan yang kita kasih itu efektif ya mengubah sampel. Misalnya kita mau kasih perlakuannya itu adalah vaksin, ya. Apakah vaksin itu akan mengubah sampel, kondisi sampel dari sebelumnya yang belum, misalnya daya tahan tubuhnya misalnya. Daya tahan tubuhnya sebelum kena vaksin gimana, setelah kena vaksin gimana, gitu kan. Kita mau mengevaluasi efek dari perlakuannya ini dalam hal ini si vaksin, ya. Terus probabilitas itu digunakan untuk menentukan apakah sampel yang diberi perlakuan itu berbeda secara nyata, ya, bahasa Inggrisnya noticeably different dari populasinya. Jadi apakah yang sudah diberi vaksin itu berbeda imunitasnya secara nyata dari yang belum dapat vaksin, gitu ya. Itu logikanya kira-kira seperti itu. Nah, contoh gini. Sebuah penelitian dimulai dengan sebuah populasi yang membentuk distribusi normal dengan rata-rata mu 400 dan standar deviasinya 20. Sebuah sampel diambil dari populasi, kemudian dikasih perlakuan, treatment gitu ya. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengaruh dari perlakuan tersebut. Apakah perlakuan itu akan mengubah kondisi sampel atau enggak? Kalau iya, berarti memberikan pengaruh. Nah, kalau digambarkan ya, logika kita tuh seperti ini. Jadi ada populasi ya, yang warna biru telur asin ini. Populasi, ya. Katakanlah dia mu-nya 400, sigmanya 20. Lalu dari yang biru ini kan kita ambil sebagian, gitu kan? Kita ambil sebagian menjadi sampel. Ya. Lalu si sampel ini kan kita kasih perlakuan. Nah, akhirnya si sampel ini berubah jadi sampel yang sudah diberi perlakuan. Logikanya kan gitu ya. Nah, kalau yang berbeda secara nyata, maka harusnya angka-angka di sini itu bergeser. Jadi mu-nya nggak lagi 400, bergeser entah naik atau turun secara signifikan. Nah, di sini dalam hal ini kita belum bicara signifikan, itu berbeda secara nyata. Jadi harus benar-benar berbeda. Entah itu lebih dari 400 atau kurang dari 400, tapi harus berbeda jauh, nggak cuman
3 misalnya 99 misalnya gitu kan. Enggak ya. Jadi harus berbeda secara nyata. Itu baru dikatakan bahwa si treatment itu atau perlakuan itu efektif gitu. Ya. Jadi kalau gini, kalau individu dalam sampel itu nanti awalnya memiliki mu 400, gini, kalau si individu yang mana sih? Ini gimana sih dari berpisah? Nah, kalau individu yang ada di sini ya, itu ternyata punya skor yang di sekitar mu 400, maka kita bilang bahwa perlakuan itu tidak memberikan pengaruh karena nggak jauh berbeda, tidak berbeda secara nyata dari 400 gitu ya. Kalau mau dibilang berpengaruh, maka skornya itu harus berbeda secara nyata dari 400 gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, yang bisa dikatakan berbeda secara nyata itu biasanya kalau dia ada di daerah ini atau ini. Ya. Ekstrim 5%. Nah, karena ekstrim 5% dibagi 2 berarti di sini 2,5%. Di sini 2,5%. Nah, ini yang umumnya kita pakai sebagai standar tuh gitu. Ya. Jadi titik set score di sini 196, di sini minus 196. Gitu. Ya. Tuh. Oke, coba kita lihat yang ini. Sebuah populasi berdistribusi normal dengan rata-rata mu 45 dan standar deviasinya sigma sama dengan 4. Berapa peluangnya mengambil skor yang lebih besar dari 43? Dengan kata lain ini sama ya pertanyaannya. Berapa proporsi distribusi untuk skor yang lebih besar dari 43? Gimana ini caranya? Jadi kalau Digambar dulu, Bu. digambar dulu biar kebayang ya. Iya, Bu. Mu-nya 45. Terus yang ditanya skor yang lebih besar dari 43, Bu. berarti kiri apa kanan tuh? 43 di kiri, Bu. Di kiri ya, 43 itu di sebelah sini. Gitu kan? 43 di sebelah kiri. Nah, terus yang ditanya apa? P? X lebih besar dari 43, Bu. Berarti body apa tail? Body, Bu. Body. Bagus. Ya. Terus kita cari apa di situ? Cari z-score-nya kan? Iya, Bu. Z-score untuk X sama dengan 43. Berapakah z-score-nya? Min setengah, Bu. Min? 0,5. Kemudian kita cari bodinya di sini berapa? Di tabel? Proporsinya ya, Bu. 0,6915. Nah, jadi jawabannya adalah 0,6915 atau berapa kalau pakai persen? 69,15%. Gitu ya. Jadi jawabannya apa? Berapa peluangnya mengambil skor yang lebih besar dari 43? 69,15%. Enggak, bukan 15. Oh iya, 15. Nah, gitu ya. Jadi kalau gambar yang bagusnya kayak gini kan, area yang diarsir itu adalah body, itu yang ditanya, ya kan? Kita cari dulu z-score-nya. Habis itu kita cari peluangnya atau proporsinya sama ya, peluang atau proporsi itu dapatnya 0,6915. Ya, ada pertanyaan sampai sini?
Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke breakout rooms ya. Ini co-hostnya ada berapa semua pendampingnya yang hadir hari ini? Saya stop recording.